sekitar 15 hari, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Ini adalah contoh pupuk kompos pohon pisang yang sudah benar-benar matang atau terfermentasi, dan teksturnya seperti ini teman-teman. Kelihatan sekali suburnya, unsur haranya sangat tinggi, dan ini tidak kekeringan atau tidak gersang teman-teman. Pupuknya sejuk atau selalu ada kelembapan, tidak basah teman-teman, dan juga tidak bau. Belakang saya ini adalah kebun singkong yang pemberian pupuk kompos dari gedebok ataupun pohon pisang. Bisa kita lihat bersama pohon singkongnya besar ya teman-teman, super. Nah, saking besarnya ini hampir tumbang karena batangnya berat ya teman-teman. Kita lihat rumpunnya ini juga bagus teman-teman, seolah isinya atau umbinya juga banyak teman-teman. Dan kondisi tanahnya sangat subur atau gembur. Ini berkat pupuk kompos dari gedebok ataupun pohon pisang teman-teman. Dan umbinya insya Allah besar. Ini tanpa tersentuh pupuk kimia ya. Kalau ada tersentuh, kalau nggak salah hanya sedikit teman-teman, 1/10 atau hanya 10% pupuk kimia teman-teman ya. Jadi gimana cara membuat pupuk organik atau pupuk kompos dari gedebok pisang untuk tanaman singkong, kita akan bahas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah doakan bagi teman-teman yang subscribe, tekan tombol lonceng, serta like video ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada video kali ini udah akan membuat pupuk kompos atau pupuk organik untuk tanaman singkong ataupun tanaman umbi-umbian yang berbahan baku gedebok pisang atau pohon pisang yang sudah tidak terpakai lagi teman-teman. Penting teman-teman ketahui, salah satu kunci kesuburan tanaman singkong yaitu ketersediaan unsur hara pada media tanam atau ketersediaan unsur hara pada pupuk, baik itu pemberian pupuk kompos atau nantinya pupuk kandang. Jadi pada kesempatan kali ini udah akan mengaplikasikan pupuk kompos dari berbahan baku gedebok pisang atau pohon pisang. Nah, ini 2 kali lebih dahsyat dari kohe. Kenapa? Karena campuran ataupun kompos dari pohon pisang nantinya tidak hanya unsur NPK-nya saja, tapi ada kaliumnya di sana dan juga ada unsur mikro ataupun karbonnya teman-teman, dan juga ada unsur fosfat yang lebih tinggi teman-teman. Jadi sudah kompleks ya. Nah, dan juga biayanya tentunya sangat murah dan bisa teman-teman dapatkan di lingkungan sekitar. Bahan bakunya semuanya bisa teman-teman dapatkan di lingkungan sekitar dan jauh lebih dahsyat dari kohe, karena nanti kita akan bahas kandungan apa saja pada kompos pohon pisang ini, serta biayanya tentunya murah teman-teman. Nah, langsung aja gimana cara membuatnya dan bahan-bahan yang perlu dipersiapkan. Yang pertama teman-teman persiapkan yaitu pohon pisang ataupun gedebok pisang. Jenis pohon pisang ini bebas ya teman-teman, asalkan tanamannya sehat tanpa terserang penyakit layu ataupun penyakit mati lainnya. Nah, yang selanjutnya kita menyediakan media kering. Media kering ini bisa dari berbagai sumber teman-teman. Boleh dari kohe yang kering, kalau teman-teman punya kohe itu lebih bagus, tapi yang sudah kering ya teman-teman. Dan boleh dari tanah humus. Tanah humus ini bisa teman-teman dapatkan dari dedaunan lapu, rumpun bambu, pokoknya tanah humus lah, atau unsur haranya tinggi. Dan boleh juga dari serasah daun, boleh daun yang sudah kering atau daun bambu ataupun daun-daunan ataupun yang semuanya ya teman-teman, limbah yang kering. Boleh ditambah dengan arang sekam ya, ataupun abu. Jadi media kering ini ada beberapa sumber teman-teman. Boleh teman-teman gunakan dari semua yang ada di lingkungan teman-teman, atau boleh pilih salah satu atau 2 di antara yang udah sebutkan tadi. Kohenya saja, atau abunya saja, atau tanah humusnya saja, atau daun kering saja. Tapi bagusnya yang ada media-media tanahnya ya teman-teman, seperti kohe ataupun tanah humus. Semua bahan ini ada fungsi dan keterkaitannya masing-masing. Yang mana bahan kering ini gunanya untuk mengurangi kadar air pada gedebok pisang, sedangkan gedebok pisang ini gunanya untuk
membantu penguraian media kering teman-teman, seperti daun lapuk ataupun serasah ataupun pupuk kompos. Nah, ini akan dibantu oleh kedebok pisang dengan cara penguraian secara alami atau fermentasi secara alami teman-teman. Kita nggak perlu lagi menggunakan IM4 ataupun dekomposer. Kalau teman-teman gunakan nggak apa-apa juga teman-teman. Kalau untuk pohon singkong atau jenis umbi-umbian, perbandingannya cukup 1:1, artinya 50-50 ya. 5 kilo media kering, 5 kilo gedebok ataupun pohon pisang. Nah, gimana di lahan yang kering atau tanahnya sedikit keras seperti di pegunungan atau di lahan yang kekurangan air? Teman-teman boleh menaikkan dosis gedebok pisang, itu perbandingannya 60-40 ya. 6 kilo gedebok pisang, media komposnya lebih tinggi kadar airnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung proses pencampuran atau pembuatan media kompos dari pohon pisang. Langkah pertama, kita haluskan atau kita cincang terlebih dahulu gedebok ataupun pohon pisang. Teman-teman bisa menggunakan pisau ataupun parang. Kalau teman-teman ada mesin pencacah itu lebih bagus. Oke teman-teman, setelah media pohon pisang kita cincang atau kita haluskan ya, semakin halus pencacahnya semakin lebih cepat fermentasi ataupun pengomposannya teman-teman. Nah, setelah ini kita lakukan yang namanya mixing ataupun pencampuran media. Lalu pencampurannya gampang saja seperti ini teman-teman. Campurkan semua media, dan ini adalah cara yang paling sederhana namun hasilnya alhamdulillah kayak akan unsur hara teman-teman ya. Jadi senang sekali bisa berbagi karena ini cukup membantu ya, sangat membantu teman-teman yang kekurangan atau yang kewalahan memperoleh pupuk kandang. Gampang aja nih ya teman-teman, kayak gini. Nah teman-teman, setelah semua media sudah tercampur ya, kita akan lakukan pengomposan ataupun fermentasi secara alami, itu kisaran 10-15 hari minimal. Ini sudah bisa dipakai nanti teman-teman. Jadi karena pohon pisang ini akan membantu menghasilkan mikroorganisme beragam atau mikro pengurai. Jadi ini akan menyuburkan media ataupun kompos ini teman-teman. Nah, untuk pengomposan bebas teman-teman boleh simpan di tempat teduh seperti ini ya. Boleh terkena matahari, tapi usahakan jangan terkena air hujan, karena itu akan memperburuk media menjadi terlalu basah nanti teman-teman. Boleh disimpan di tempat teduh, atau teman-teman boleh tutup dengan terpal seadanya, jangan tutup rapat. Nah, setelah difermentasi atau dikomposkan sekitar 15 hari, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Ini sudah benar-benar kompos, kaya akan unsur hara. Nah, kita bisa langsung pengaplikasikan ke tanaman ataupun ubi singkong dengan cara pemberian pupuk susulan atau digunakan sebagai pupuk dasar. Dosisnya itu 1 kilo saja ya, 1 kilo diaplikasikan untuk 1 lubang. Nah, untuk pengaplikasiannya teman-teman bisa menggunakan 2 metode, yaitu sebagai pupuk dasar sebelum teman-teman menanam singkong. Itu takarannya sekitar 1 kilo untuk 1 lubang. Metode kedua yaitu pemberian pupuk tambahan atau pupuk susulan ketika singkong sudah mulai tumbuh usia 2 bulan ke atas. Nah, kita bisa mentabur di sekeliling. Boleh teman-teman gali terlebih dahulu, lalu ditimbun atau ditabur di pangkal singkong ini dan ditutupi dengan media kering seperti ini. Ini akan membantu memperbaiki tanah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah setia di channel ini. Assalamualaikum.